beda ketika kita pertahankan pangkalnya. Ketika kita pertahankan pangkalnya itu nanti akan lama matangnya. Dan biasanya ini digunakan untuk para penjual buah. Para penjual buah biasanya tidak menghilangkan pangkalnya biar buahnya tidak cepat matang. Ini bisa dikupas. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh, pulen, ada manis-manisnya, mantap. Ini jadi jajaran 180 mdpl. Miki istimewa. Selain muda atau belum tua, kemudian kandungan airnya tinggi atau oilnya rendah, yang terjadi adalah seperti ini, busuk. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Ini di tangan saya ini ada 3 buah alpukat Miki. Yang 2 buah ini dari dataran agak rendah 180, sekitar 185 mdpl dari kebun kami. Dan ini dari 1100 mdpl dari kebun Ciwidey. Nah, kita mau mereview seperti apakah alpukat Miki dari dataran tinggi yang berbuah saat musim mendekati lebih banyak di musim penghujannya. Jadi saat kemarau awal itu buah sudah besar. Cuman seperti apakah bagian dalamnya, kalau dari penampilan luar sudah terlihat beda ya. Namun sebelum itu, mungkin bagi teman-teman penikmat alpukat, ini bagi penikmat alpukat, pengkonsumen alpukat, banyak yang bertanya kenapa ketika memeram alpukat itu rata-rata sebelum matang dia busuk. Itu karena apa? Sering terjadi seperti itu. Biasanya dan sering terjadi karena pertama dia buahnya belum terlalu tua. Belum terlalu tua itu indikasi pertama, karena ketika belum terlalu tua namun kondisi buah alpukatnya itu kandungan air minyaknya tinggi, oilnya tinggi, dia akan berkerut. Lama matangnya dia akan berkerut, tidak sampai busuk, dan akhirnya bisa matang jika tidak muda banget. Namun jika selain muda atau belum tua, kemudian kandungan airnya tinggi atau oilnya rendah, yang terjadi adalah seperti ini, busuk. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, kalau membeli buah alpukat, kenapa kebanyakan busuk? Biasanya karena alpukat tersebut kualitas dari daging buahnya itu kandungan airnya tinggi. Ini terjadi di buah alpukat yang petikannya atau kebunnya itu di dataran tinggi. Untuk alpukat-alpukat tertentu ada yang bisa pulen, tapi kebanyakan berair. Ditambah panennya atau petikannya itu saat musim penghujan atau saat curah hujannya tinggi, itu tambah berair nanti buahnya. Akhirnya nanti seperti ini. Jadi alpukat belum sampai matang sampai ke pucuk ujung bagian bawah, itu yang bagian atas sudah keburu busuk itu. Dan nanti kita coba buktikan, pasti ini kandungan airnya tinggi. Dan bagaimana jika pengen alpukat cepat matang, atau bagaimana juga ketika pengen alpukat tidak cepat matang karena mungkin mau dikirim. Pertama itu yang paling harus diperhatikan adalah di bagian pangkal. Ini 2 buah alpukat ini itu kita petik di hari yang sama, tuanya sama, varietasnya juga sama, di pohon yang sama. Yang satu sudah empuk, sudah matang, dan yang satu belum. Karena apa? Karena yang satu yang sudah matang itu kita hilangkan pangkalnya. Hilangkan itu bukan dengan cara dipotong, tapi benar-benar diambil pakai manual atau bisa pakai gunting, yang penting diambil sampai kelihatan bagian tepi dagingnya. Beda ketika kita pertahankan pangkalnya. Ketika kita pertahankan pangkalnya itu nanti akan lama matangnya. Dan biasanya ini digunakan untuk para penjual buah. Para penjual buah biasanya tidak menghilangkan pangkalnya biar buahnya tidak cepat matang. Lah, tapi ada bahayanya juga ketika yang dihilangkan atau yang disisakan itu agak panjang kayak gini, itu agak bahaya juga. Karena ketika sudah agak saatnya dilepas, itu dia kena senggolan sedikit aja dia nanti patah sendiri atau lepas sendiri, sehingga
sebaiknya ketika mau dilakukan pengiriman dipotong, ngepres. Yang penting masih ada sisa sedikit aja enggak apa-apa untuk pangkalnya. Mungkin itu, jadi bagi para konsumen sedikit kita bisa mengetahui kenapa buah sering busuk dan bagaimana buah biar cepat matang, kemudian bagaimana buah agar tidak cepat matang. Dan ini kita simpan dulu, kita mau review dua buah ini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah buah dari dataran tinggi, masih ada yang bisa dikonsumsi karena masih hijau meskipun hampir 50% itu busuk, dan yang ini dari dataran rendah. Selisih pemetikan sekitar 2 hari. Dan kita coba belah yang bagian ada busuknya atau yang dari dataran tinggi. Saya yakin yang bagian ini sudah hitam, tapi kita belah yang bagian hijau saja ya. Saya yakin ini kandungan airnya tinggi, dan ini yang mengakibatkan pemilik kebun kemarin yang sudah menanam ada 300 pohon miki itu pengen di top working. Kenapa? Karena mikinya jelek. Oh, sebenarnya kuning, dalamnya cukup kuning, meskipun ini agak kehitaman wajar karena dia belum tua banget, mungkin baru 80-75%. Dan kita petik karena memang hanya ada satu buah ini yang bisa dipetik, tidak ada pilihan lain. Dan kita coba rasakan. Bismillah. Sebenarnya untuk rasa ada gurihnya, berair iya, tapi ini masih ya bisa dikatakan berair lah, tidak berair banget tapi ini cukup berair. Masih bisa dikonsumsi untuk buah meja, masih agak masuk meskipun tidak premium optimal ya. Dan ini bagian dalamnya sebagian sudah agak busuk, tapi kita coba belah yang dari dataran rendah. Dan ini dari dataran rendah, kita coba belah full. Seperti apakah bagian dalamnya? Pasti kuning dan lebih oilnya tinggi. Wah, kuning sekali. Kita coba rasakan perbedaannya. Kita kupas bisa biasanya lah kan. Ini bisa dikupas. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh. Pulen, ada manis-manisnya. Mantap. Ini jadi dataran 180 mdpl. Miki istimewa. Banyak yang istimewa. Apakah masih banyak yang rasanya lebih enak? Saya kira masih banyak. Tapi apakah sudah teruji produktivitasnya bagus, adaptif dan tidaknya? Itu yang kami belum bisa tentukan. Sehingga sampai saat ini tanaman salah satu varietas yang sudah tersebar di beberapa daerah dengan kondisi tertentu dan dengan elevasi yang berbeda-beda, itu sudah banyak yang masuk datanya itu adalah alpukat miki. Dengan alpukat-alpukat yang lain itu belum terlalu banyak referensinya, belum terlalu banyak data yang masuk. Jadi miki sudah teruji di beberapa daerah. Kenapa akhirnya kita juga banyak sering merekomendasikan miki karena itu. Meskipun ada satu kelemahan dari alpukat miki yang banyak orang tahu dan teman-teman pasti juga tahu, yaitu bijinya. Tapi bagi saya dan ternyata beberapa konsumen juga tidak masalah dengan itu karena rasanya yang premium, rasanya yang istimewa. Ini alpukat miki. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi memang ketika kita bandingkan di bulan yang sama dengan cuaca yang sama, iklim bukan iklim ya, dengan cuaca yang sama, mendekati musim kemarau atau di tengah-tengah kemarau tapi masih ada hujan, miki di 1100 mdpl itu rasanya agak berair, bahkan cenderung berair. 1100 mdpl beda sekali dengan yang di 180 sampai di 200. Ini sekitar 185 mdpl. Rasanya enak sekali, pulen, lengket dan gurih, ada manis-manisnya. Tapi kalau untuk yang dataran tinggi tidak. Wajar ketika beliau ingin men-top working alpukat miki menjadi jenis alpukat lain. Cuma yang jadi catatan juga, elevasi itu sebenarnya tidak bisa menjadi patokan pasti. Yang menjadi patokan pasti itu sebenarnya suhu dan kelembapan lingkungan. Lah kadang di elevasi tertentu, katakan di 1000 mdpl, di daerah A dengan daerah B kadang berbeda. Cuman kita agak susah ketika harus mengukur itu. Paling banyak untuk mengeneralkan adalah elevasi. Jadi
teman-teman kalau sudah menanam alpukat Mickey, tunggu dulu, terutama dataran tinggi ya, tunggu dulu apakah buahnya enak atau enggak. Yang kedua, ketika ternyata rasanya kurang optimal, bisa dikasih pupuk dulu. Optimalkan di bagian pupuk, terutama hara mikronya. Nah, nanti apakah rasanya akan berubah. Dan jika tetap tidak berubah, maka ada solusi yaitu top walking. Cuman kalau memang ada perubahan, saya kira bisa dipertahankan, di mana ketika biaya untuk pupuknya juga masih bisa menutupi ketika kita menjual buahnya. Itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu? Alpukat Mickey di 1100 mdpl dan di 180 mdpl.